Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam limpahan rahmat dari Allah SWT. Amin. Izinkan saya memperkenalkan channel yang akan menjelaskan dan memaparkan kegiatan ekspor dan impor yang ada di Indonesia, sesuai dari kacamata praktisi, dengan bahasa yang ringkas dan mudah dimengerti bagi Anda semua. Sebagai pembuka dan permulaan, berikut akan saya jelaskan apa sih ekspor dan impor itu dari arti bahasanya. Bagi yang awam di bidang ekspor dan impor, Anda tidak perlu khawatir, karena saya akan mencoba menjelaskan dengan sesederhana mungkin. Untuk itu, simak terus ya sampai video ini selesai. Pengertian dari impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean. Sedangkan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Dalam bahasa kasarnya, ekspor sama dengan keluar dari wilayah Indonesia. Sedangkan impor sama dengan memasukkan barang ke wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia di sini dalam undang-undang disebut dengan daerah pabean. Dalam praktek di lapangan, ekspor itu disebut juga dengan istilah outbound. Sementara untuk impor disebut dengan istilah inbound. Sebelumnya, akan saya jelaskan mengenai bidang keilmuan yang membahas tentang ekspor dan impor, yaitu kepabeanan. Menurut arti bahasa, kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean, serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Seperti halnya dalam kemaritiman yang membidangi kelautan dan agraria yang membidangi pertanahan dan lain-lain. Jadi untuk kegiatan ekspor impor ini keilmuannya disebut dengan kepabeanan. Sementara instansi yang memungut pajak bea masuk dan bea keluar adalah instansi bea dan cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Oke, kita kembali ke apa itu daerah pabean. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen, yang di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen arti kasarnya adalah batas laut negara Indonesia sekian mil dari darat yang merupakan kedaulatan NKRI jika moda transportasinya melalui laut atau dengan menggunakan kapal laut. Apabila dengan menggunakan pesawat udara, ada berapa mil dari ketinggian di atas udara. Itu bisa teman-teman cari sendiri di Google untuk detail penjelasannya. Untuk lebih detail gambar petanya bisa Anda cek di Google atau mengingat-ingat kembali pelajaran geografi saat masih duduk di sekolah dasar dahulu. Contoh seperti gambar peta Indonesia berikut, yang dilingkari merah itu adalah daerah pabean. Sehingga setiap barang impor yang memasuki batas area tersebut dianggap sudah memiliki tanggungan hutang atau terutang pajaknya. Jadi, kesimpulannya, daerah pabean adalah wilayah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan batas tertentu baik di darat, udara maupun laut.
Selanjutnya, di mana lokasi tujuan barang yang baru tiba atau lokasi transit bongkar muat itu berada, yaitu di kawasan pabean. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut adalah contoh kawasan pabean yang ada di Terminal Kargo Bandara Internasional Juanda. Terlihat dalam garis merah merupakan area kawasan pabean, meliputi lokasi loading unloading atau bongkar muat barang dari dan ke pesawat hingga gudang TPS atau tempat penimbunan sementara. Ini mencakup wilayah yang lebih kecil dari daerah pabean guna transit atau lalu lintas barang. Selanjutnya, untuk lingkup area yang lebih kecil lagi adalah TPS atau tempat penimbunan sementara. Tempat penimbunan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya. Berikut yang saya tandai di dalam garis merah adalah gudang TPS atau tempat penimbunan sementara. Seluruh barang impor dan ekspor sementara akan disimpan di situ sembari menunggu proses kepabeanan selesai di Bea Cukai. Apabila proses kepabeanannya sudah selesai, maka barang baru diperbolehkan keluar dari gudang TPS atau diangkut ke pesawat untuk diekspor. Kebetulan untuk barang-barang yang lewat melalui udara atau pesawat umumnya kecil, sehingga gudang TPS tempat penimbunan sementaranya tidak ada yang di luar atau terbuka. Akan berbeda jika lewat laut atau menggunakan kapal laut yang bangunan gudang TPS-nya cenderung lebih besar dan bahkan terbuka di area lapang untuk kontaineran full. Jadi kalau untuk laut biasanya menggunakan kontaineran baik yang 20 feet maupun yang 40 feet atau bahkan barang-barang dengan ukuran yang overload oversize sehingga membutuhkan tempat yang lebih luas di luar gudang. Jadi ada perbedaan dari dimensi barang yang mempengaruhi area tempat penimbunan sementara. Demikian penjelasan singkat sederhana dari saya mengenai apa itu ekspor, apa itu impor, apa itu kepabeanan, daerah pabean, kawasan pabean, dan apa itu tempat penimbunan sementara. Yang mana kesemua itu adalah point to point pergerakan fisik barang yang keberadaannya dalam wilayah tersebut sudah diawasi oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Simak dan ikuti terus video dari kami, semoga bermanfaat dan menambah wawasan Anda semua. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.